Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan materi tentang perkembangan terkini dan prospek ekonomi daerah. Kami memiliki 4 outline, yaitu yang pertama perkembangan terkini perekonomian daerah, yang kedua isu strategis, sinergi mendorong pembiayaan infrastruktur, konektivitas dan sektor ekonomi, yang ketiga perkembangan inflasi, dan yang keempat tantangan ke depan. Gambaran perkembangan terkini perekonomian daerah. Yang pertama, gambaran perkembangan terkini perekonomian nasional yang terus turun dari 2018 triwulan 3 sebesar 5,17%, triwulan 4 2018 5,18%, 2019 triwulan 1 5,7%, 2019 triwulan 2 5,05%, dan triwulan 3 2019 5,02%. Perkembangan terkini perekonomian Sumatera sebesar 22% yang turun dari triwulan 2 2019 sebesar 4,61% menjadi 4,49% di triwulan 3. Dan perekonomian daerah Jawa sebesar 5,58% yang turun juga dari triwulan 1 sebesar 5,67%, triwulan 2 yang tetap 5,67% dan turun di triwulan 3 5,56%. Untuk daerah Kalimantan sebesar 8%, naik dari triwulan 3 2018 sebesar 3,52% menjadi 5,49% di triwulan 4 2018 dan turun di triwulan 1 2019 sebesar 5,41% dan naik lagi di triwulan 2 2019 sebesar 5,59% dan naik lagi di 2019 triwulan 3 sebesar 5,92%. Untuk Bali Nursa atau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3%, naik dari triwulan 1 2019 4,68% menjadi 5,03% di triwulan 2 2019 dan naik lagi di triwulan 3 2019 sebesar 5,28%. Untuk Sulampua atau Sulawesi, Maluku dan Papua 9%, turun dari triwulan 1 2019 1,56% menjadi 0,66% di triwulan 2 2019 dan naik di triwulan 3 2019 sebesar 2,26%. Perkembangan terkini perekonomian daerah. Yang pertama, perekonomian Sumatera. Perekonomian Sumatera pada triwulan 3 2019 tumbuh sedikit melambat dibandingkan triwulan 2 2019. Ekonomi Sumatera tumbuh 4,5% pada triwulan 3 2019, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 4,6%. Dari sisi LU atau lapangan usaha, melambatnya pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh LU, utama di berbagai daerah khususnya Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Memasuki triwulan 4 2019, pertumbuhan ekonomi Sumatera diperkirakan membaik dibanding triwulan 3 2019, didukung oleh peningkatan kinerja seluruh lapangan usaha utamanya. Di sisi lapangan usaha atau LU, perlambatan disebabkan oleh deselerasi pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Sinergi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Sumatera. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk dapat mengejar ketertinggalan daya saing Sumatera ke depan. Berdasarkan Asia Competitiveness Index tahun 2018, daya saing berbagai provinsi di Sumatera masih relatif berada di bawah provinsi lainnya. Langkah pemerintah untuk membangun berbagai proyek infrastruktur di Sumatera memberikan optimisme bagi peningkatan daya saing Sumatera. Selain membangun infrastruktur, pemerintah terus meningkatkan efisiensi regulasi untuk mendukung iklim investasi. Salah satu contoh infrastruktur yang telah dibangun di Sumatera adalah Tol Sumatera. Perkembangan terkini perekonomian daerah Jawa. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang masih cukup kuat pada triwulan 3 2019 ditopang oleh perbaikan investasi dan net ekspor. Perbaikan kinerja investasi bersumber dari berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah, sementara perbaikan net ekspor lebih dipengaruhi oleh penurunan impor yang lebih dalam. Di sisi lapangan usaha atau LU, pertumbuhan ekonomi Jawa ditopang oleh perbaikan industri pengolahan, terutama industri otomotif karena perbaikan ekspor ke ASEAN dan kontribusi karena aktivitas proyek infrastruktur pemerintah. Namun kinerja LU atau lapangan usaha pertanian yang memiliki peran cukup besar dalam perekonomian Jawa tertahan akibat kurang optimalnya produksi
Tabama karena kendala cuaca atau kekeringan di sejumlah daerah sentra. Sementara itu, inflasi pada triwulan 3 2019 masih tetap terkendali dalam kisaran sasaran walaupun tekanan harga pangan meningkat sebagai dampak dari kemarau panjang. Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa diperkirakan berada dalam kisaran 5,6%. Dan dari triwulan 1 2019, perekonomian Jawa sebesar 5,67%, triwulan 2 2019 5,67% atau tetap pada triwulan 3 2019 turun menjadi 5,56%. Secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan perekonomian Jawa diperkirakan berada dalam kisaran 5,6%. Sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari sisi domestik, terutama dari konsumsi swasta, ditopang oleh peningkatan alokasi anggaran untuk program sosial pemerintah. Strategi peningkatan investasi sektor utama di daerah Jawa. Pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Jawa memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, Pemkab Banyuwangi terus membenahi daya dukung infrastruktur konektivitasnya. Selain memperkuat penyediaan infrastruktur, pemerintah daerah juga melakukan reformasi regulasi. Upaya yang ditempuh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendorong investasi adalah dengan menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan proyek infrastruktur juga sekaligus meningkatkan potensi ekonomi daerah. Saat ini terdapat 105 proyek pembangunan infrastruktur di Jawa dengan nilai proyek mencapai 2.105 triliun rupiah. Sebagian besar pendanaan investasi mengandalkan dari APBN. Dalam sisi pariwisata di Pemkab Banyuwangi, pembangunan Pelabuhan Ketapang, renovasi Bandara Banyuwangi, pembangunan Bumarina, serta pembangunan Pulau Merah Resort untuk mewujudkan pembenahan tersebut. Perkembangan terkini perekonomian daerah Kalimantan. Ekonomi Kalimantan tumbuh 5,92% pada triwulan 3 2019, meningkat dibandingkan triwulan 2 2019 yang tumbuh 5,59%. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh kinerja investasi terkait dengan hilirisasi tambang di Kalimantan Barat dan migas Kalimantan Timur. Realisasi sejumlah proyek infrastruktur pemerintah juga turut meningkatkan kinerja investasi Kalimantan yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor luar negeri juga mengalami perbaikan ditunjang pemerintah ekspor ke Tiongkok seiring peningkatan permintaan menjelang musim dingin. Sementara itu, inflasi Kalimantan pada triwulan 3 2019 tercatat 2,64%, lebih rendah dibandingkan triwulan 2 2019 yang tercatat 3,11%. Hal ini dipengaruhi oleh inflasi pada kelompok bahan makanan yang relatif terkendali. Memasuki triwulan 4 2019, pertumbuhan ekonomi Kalimantan diperkirakan tumbuh melambat. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kembali normalnya ekspor batu bara pasca mengalami lonjakan pertumbuhan pada penghujung tahun 2018. Selain itu, kinerja ekspor diperkirakan bertahan sejalan dengan meredanya permintaan Tiongkok. Untuk keseluruhan tahun 2019, ekonomi Kalimantan diperkirakan tumbuh meningkat 5,2%. Infrastruktur konektivitas untuk mendukung percepatan pertumbuhan dan integrasi ekonomi Kalimantan. Perekonomian Kalimantan perlu mendorong pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk dapat menopang pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Terkait hal tersebut, pembangunan infrastruktur dan interkonektivitas antar daerah di Kalimantan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan dilakukan antara lain melalui optimalisasi peran kawasan industri atau KI dan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur turut menjadi momentum untuk memperkuat infrastruktur dan konektivitas di Kalimantan. Terdapat sejumlah rencana pengembangan kawasan di Kalimantan yang perlu didorong, termasuk antaranya pengembangan KI atau KEK. Pemerintah telah menetapkan beberapa rencana pengembangan kawasan industri atau KI dan kawasan ekonomi khusus atau KEK di Kalimantan.
Di antaranya KI Batu Licin, Jorong, Landak, Ketapang, Tanah Kuning, dan KEK Maloy. Selain itu, terdapat pula rencana pengembangan KI atau KEK yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, yaitu KI Karyangau, KI Buluminung, dan KEK Kijing. Di samping itu, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Derawan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi tersebut, diperlukan dukungan infrastruktur konektivitas antar kawasan yang memadai. Dalam mengatasi tantangan aksesibilitas antar kawasan atau pusat ekonomi yang masih terbatas, maka pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi prioritas. Selanjutnya, perekonomian Bali Nusa atau disebut dengan Bali Nusa Tenggara. Perekonomian wilayah Bali tumbuh meningkat didorong membaiknya konsumsi swasta dan ekspor luar negeri. Pertumbuhan ekonomi Bali Nusa meningkat dari 5,03% pada triwulan 2 2019 menjadi 5,28%. Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, seiring perayaan hari besar keagamaan seperti Galungan, Kuningan, dan Idul Adha. Kinerja ekspor luar negeri juga membaik, terutama didorong oleh ekspor jasa seiring naiknya kunjungan wisatawan mancanegara di Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta ekspor tembaga ke Tiongkok. Di sisi lain, pertumbuhan investasi tidak setinggi triwulan sebelumnya, karena bergesernya penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, termasuk bendungan, pelabuhan, bandara, serta kawasan pariwisata. Perlambatan investasi tersebut juga tercermin dari menurunnya impor, terutama impor barang modal. Di sisi lain, peningkatan kinerja ekonomi Bali Nusa didorong membaiknya produksi tambang tembaga dan meningkatnya aktivitas perdagangan. Namun, kinerja pertanian yang melambat karena berakhirnya periode puncak panen tanaman bahan makanan, menahan perekonomian daerah untuk dapat tumbuh lebih tinggi dari triwulan laporan. Pengembangan Mandalika untuk mendorong pariwisata Bali Nusa. Untuk mengakselerasi pengembangan pariwisata sebagai satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, pemerintah menetapkan kawasan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Aksesibilitas perlu dikembangkan untuk mendorong berjalannya KIK pariwisata, terutama berupa infrastruktur jalan, bandar udara, dan pelabuhan. Di sisi amenitas, saat ini sedang berlangsung pembangunan beberapa hotel bertaraf internasional di Mandalika. Pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika diperkirakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan investasi. Perekonomian Sulampua, Sulawesi, dan Papua. Kita lihat di grafik di tahun 2008 triwulan 3, itu perekonomiannya mencapai 6,8%. Di triwulan 4 menurun hingga 1,23%. Mengapa demikian? Penyebab utamanya yaitu karena penurunan produksi PT Privat Indonesia. Penurunan itu terjadi lantaran adanya peralihan kegiatan tambang dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Lalu kita ke tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi dan Papua meningkat didorong investasi dan ekspor luar negeri. Ekonomi Sulampua tumbuh 2,26%, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,66%. Investasi menjadi pendorong utama ekonomi wilayah ini, seiring berlanjutnya pembangunan kawasan industri di Maluku Utara dan smelter nikel di Sulawesi Tengah. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya impor barang modal untuk pembangunan pembangkit listrik di beberapa daerah di Sulampua. Sementara itu, ekspor tumbuh meningkat terutama ekspor biji nikel di Sulawesi Tenggara ke Tiongkok, semen Sulawesi Selatan ke Australia, dan biji tembaga Papua ke Tiongkok juga. Di sisi lain, membaiknya pertambangan menjadi pendorong utama kinerja pertumbuhan Sulampua pada triwulan 3 2019. Beberapa faktor yang berkontribusi pada meningkatnya kinerja pertambangan di Sulampua antara lain peningkatan lifting kondensat di Sulawesi Tengah, produksi nikel di Maluku Utara, serta produksi biji tembaga Papua.
Selain itu, kinerja konstruksi juga tumbuh membaik seiring berjalannya proyek infrastruktur pemerintah serta berbagai proyek hilirisasi tambang. Hilirisasi tambang memperkuat struktur ekonomi Sulampua. Hilirisasi di Sulampua tidak terlepas dari implementasi rencana pengembangan industri yang telah ditetapkan secara nasional. Pengembangan hilirisasi di Sulampua didukung langkah-langkah perbaikan pembangunan infrastruktur. Perkembangan hilirisasi di Sulampua didukung aglomerasi industri, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Strategi infrastruktur yang terintegrasi melalui aglomerasi yang berkembang pada kawasan ekonomi khusus juga didorong oleh masuknya investasi swasta. Isu strategis, sinergi mendorong pembiayaan infrastruktur, konektivitas sektor ekonomi. Pembangunan infrastruktur, terutama yang mendukung konektivitas, terus ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan keterhubungan antar daerah dan daya saing perekonomian nasional. Meningkatnya kebutuhan infrastruktur menyisakan tantangan pembiayaan investasi infrastruktur. Dalam meningkatkan dukungan pembiayaan investasi infrastruktur tersebut, perlu memperhatikan 4 aspek yang mencakup. Pertama, peningkatan kapasitas pembiayaan. 2. Dukungan kebijakan. 3. Koordinasi melalui harmonisasi proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan. Dan terakhir, penguatan data dan informasi melalui penguatan monitoring dan evaluasi proyek KPBU pusat dan daerah. Perkembangan inflasi. Inflasi pada triwulan 3 2019 di seluruh wilayah tetap terjaga pada kisaran mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 3,5%. Inflasi IHK pada akhir triwulan 3 tercatat 3,39%, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,8%. Kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh inflasi kelompok volatile food karena didorong naiknya harga komoditas aneka cabai. Tingginya inflasi komoditas aneka cabai yang terjadi pada Juni sampai dengan Agustus 2019 disebabkan kendala pasokan yang sempat terjadi di sejumlah daerah seiring kemarau yang lebih lama dan intens. Sementara itu, inflasi kelompok inti tetap terjaga didukung ekspektasi inflasi yang terjangkar pada sasaran di tengah tekanan eksternal terkait pergerakan harga modal emas, harga emas global. Inflasi kelompok AP juga tetap stabil karena minimnya kebijakan kenaikan harga oleh pemerintah serta dampak dari penyesuaian ke bawah tarif batas atas angkutan udara. Memasuki triwulan 4 2019, inflasi pada Oktober 2019 ini hampir seluruh daerah masih terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi IHK pada Oktober 2019 tercatat 3,13% atau lebih rendah dari capaian pada September 2019 sebesar 3,39%. Hampir seluruh wilayah mencatat inflasi yang lebih rendah, terutama dipengaruhi oleh meredanya tekanan komponen inflasi VF serta terjaganya inflasi inti. Tantangan ke depan. Untuk tantangan ke depan, perekonomian di berbagai daerah akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik tantangan global maupun domestik. Tantangan global yang membayangi adalah proyeksi tertahannya perbaikan ekonomi negara mitra dagang, khususnya Eropa dan sebagian Asia. Tekanan global yang diperkirakan masih berlanjut berpotensi menekan kinerja ekspor di tahun 2020. Tertahannya permintaan global, risiko kebijakan impor negara mitra berbagai produksi, serta kendala proses peningkatan nilai tambah produk masih membayangi kinerja ekspor daerah. Dengan kondisi tersebut, untuk menjaga permintaan domestik tetap solid, investasi berorientasi ekspor maupun untuk memperkuat local value chain perlu didorong. Peran investasi langsung dari luar negeri perlu diperkuat. Realisasi komitmen sejumlah proyek investasi besar perlu terus dimonitor, termasuk dengan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.